Apa Bapak lupa ketika Bapak menjabat sebagai gubernur NTT itu, provinsi kita tercinta ini sudah masuk ke dalam provinsi terkismin ketiga di Indonesia? Kalau beneran Bapak lupa, itu sudah saya ingatkan kembali. Maaf Pak, sebenarnya yang tolol itu siapa? Bukankah dulu Bapak pernah merasakan kursi empuk orang nomor satu di NTT? Dan apakah selama 5 tahun menjabat sebagai gubernur NTT itu Bapak sudah berhasil mengentaskan kemiskinan di NTT? Tidak kan? Berarti Bapak gagal dong. Berarti konklusinya Bapak juga termasuk dalam kata pemirsa NTT, tahan-tahan, jangan emosi ya kalau yang sudah baca beritanya. Hati-hati, jangan sampai kalian menyerang fisik seseorang. Itu tidak baik. Yang benarnya adalah melawan argumen dengan argumen. Tidak boleh menyerang personal seseorang. Haram hukumnya. Nah, pemirsa, kalian sudah bacakan berita ini? Jangan bilang kalian belum membacanya. Nanti dibilang kalian itu ketinggalan informasi loh. Dan saya tidak akan menjelaskan kembali apa yang sudah saya bacakan di berita ini. Karena saya capek untuk menjelaskan ulang. Saya cuma mau bilang begini. Bapak Victor ini kan orang kaya toh? Nah, pasti di rumah Bapak ada cermin segede gaban toh? Nah, tolong Pak, bercerminlah sebelum mengeluarkan sebuah statement, apalagi ada kata tololnya di situ. Nah, dulu Bapak menjabat gubernur NTT selama 5 tahun, apa yang sudah Bapak buat untuk NTT? Sehingga ketika Bapak dengar ada berita NTT masuk sebagai provinsi miskin ketiga dari hasil rilis BPS pada tahun 2022 itu, Bapak seolah kaget nyaris kejang-kejang. Nah loh, apa Bapak lupa ketika Bapak menjabat sebagai gubernur NTT itu, provinsi kita tercinta ini sudah masuk ke dalam provinsi terkismin ketiga di Indonesia? Kalau beneran Bapak lupa, itu sudah saya ingatkan kembali. Maaf Pak, sebenarnya yang tolol itu siapa? Bukankah dulu Bapak pernah merasakan kursi empuk orang nomor satu di NTT? Dan apakah selama 5 tahun menjabat sebagai gubernur NTT itu Bapak sudah berhasil mengentaskan kemiskinan di NTT? Tidak kan? Berarti Bapak gagal dong. Berarti konklusinya Bapak juga termasuk dalam kata TOL, atau tidak? Sebenarnya kalimat tolol yang Bapak keluarkan itu tanpa disadari, Bapak sedang maki diri Bapak sendiri. Maaf, beribu maaf Pak Victor. NTT itu benar, daerah kaya Pak, seperti yang Bapak bilang. Kita memang tidak miskin, cuma salah pemimpinnya saja yang tolol. Dan yang lebih tololnya itu ketika banyak orang tidak sadar diri alias lupa diri atau tidak mampu mengintrospeksi dirinya sendiri. Satu jarinya dia tunjuk ke orang lain, dan dia lupa kalau 4 jari lainnya malah dia sedang menunjuk ke dirinya sendiri. Bapak ingat tidak, waktu Bapak kampanye di 2018 lalu, waktu itu Bapak mencalonkan diri sebagai calon gubernur NTT. Kami rakyat dibuat terlena dan kenyang dengan Bapak punya janji manis. Saking manisnya membuat kami semua kena diabetes. Sampai Bapak selesai menjabat, Bapak lupakah? Kalau tidak ada satupun janji kampanye Bapak yang terrealisasi. Berarti yang tololnya siapa? Nah, setelah itu Bapak buat alasan kalau persoalan di NTT itu adanya di pusat sana. Lalu Bapak lari dari masalah di NTT, kemudian mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Itu pun nyaris tidak lolos, tapi karena sudah ada kong kali kong politik dengan Ibu Ratu Wula yang dari Sumba sana itu, akhirnya Bapak bisa diloloskan sebagai anggota DPR RI terpilih menggantikan posisi Ibu Ratu Wula. Padahal faktanya masyarakat Dapil 2 NTT itu sudah tidak percaya Bapak lagi sebab Bapak sudah menipu satu NTT. Contohnya seperti kalau Bapak terpilih sebagai gubernur NTT, maka Bapak akan menyediakan pesawat dan kapal gratis untuk antar pasien ke rumah sakit. Tapi nyatanya Bapak berbohong. Sampai sekarang pun kami tidak lihat batang hidung kapal atau pesawat itu. Katanya orang NTT nanti tidak perlu masak air di tungku api lagi, tapi tinggal putar saja di keran airnya dan langsung airnya diminum.
karena Bapak terinspirasi dari negara-negara maju. Tapi faktanya Bapak bohong lagi. Berarti yang tololnya di sini siapa? Jadi tolol, Pak. Dan masih banyak kebohongan Bapak terhadap orang NTT yang tidak bisa saya sebut satu persatu, soalnya saya capek sebut, Pak. Dan sekarang Bapak sudah duduk manis di Senayan nih, kira-kira apa yang sudah Bapak perjuangkan untuk NTT? Jangan sampai nanti esok-esok sudah selesai tugas sebagai anggota Dewan di Senayan sana, Bapak mulai buat alasan lagi kalau persoalan di NTT itu adanya di NTT, sehingga Bapak kembali lagi ke NTT untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur NTT. Setelah terpilih dan gagal memimpin NTT, terus Bapak lari lagi ke Senayan. Pokoknya begitu terus, Pak, sampai kucing muncul tanduk, kambing berubah mengeong. Berarti yang tolol di sini siapa? Jadi tolol, Pak. Sebenarnya Bapak Victor ini tidak salah. Yang salah itu pemilih Bapak yang masih mempercayai Bapak untuk duduk manis di Senayan sana. Maklum, konstituen Bapak itu kan bukanlah pemilih cerdas yang memilih secara rasional, tapi secara emosional. Giliran nanti kita mau bilang mereka SDM rendah, takut kita digebuki lagi di kolom komentar. Jadi tolol, Pak. Jadi untuk kita semua warga NTT, mari belajar politik, mari kita melek politik. Di zaman yang sudah modern ini, jangan sekali-kali kita abaikan politik. Karena kalau kita abaikan politik, maka kita akan terus tertinggal. Sebab kita memilih pemimpin yang tidak berkompeten, tidak memiliki kapasitas dan integritas. Maka yang akan menjadi korban adalah kita rakyat jelata ini. Dan jangan lupa, jangan pernah mau dibodohi dan ditipu dengan janji-janji manis politikus. Mereka itu sesungguhnya adalah pengemis 5 tahunan yang kalau sudah terpilih mereka akan hidup kaya raya, lalu melupakan kita yang dulu mereka ngemis-ngemis minta suara. Bagi yang kontra dengan pendapat saya ini, silakan jawab dengan argumenmu yang cadas. Sekian dan terima kasih.